Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan hari ini Juni 22 2021 mengenai Hibo Saparo, sama mungkin nanti ada tambahan WL. Konsepnya sebenarnya sama, hanya bedanya yang Hibo Saparo itu fleksibel, kita mapping berdasarkan area-area rank, masih di weekly tapi yang membentuk rank tertentu gitu loh. Oke. Ini BTC, kita map ke weekly ya, weekly dulu. Nah, yang kita cari itu adalah daerah-daerah yang ada pergerakan candle beberapa yang sideways seperti ini, dan kita ambil high dan low di rank tersebut gitu. Nah, dalam ini contohnya yang ini, candle yang ini sama yang ini ya, low-nya lah di bawah seperti ini. Masalah mappingnya sendiri sebenarnya fleksibel, tidak ada keharusan untuk misalkan dalam satu candle, enggak juga, bisa beberapa candle bergabung juga bisa, misalkan dari sini ke sini gitu, itu bisa diatur-atur lah. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita konsisten untuk mengikuti aturan dalam mengambil trendnya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada aturan khusus untuk mappingnya sendiri, ya, bebas silahkan mau misalkan satu candle weekly atau mau di daily ya bebas, nggak ada batasan khusus seperti itu gitu, fleksibel lah intinya. Tapi yang paling penting adalah seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita konsisten untuk mematuhi aturan trade-nya gitu, aturan main dari sistem ini gitu. Ini masih bisa dibagi dua lagi. Memang biasanya saya juga bagi dua ya, jadi ranknya itu dibagi dua lagi jadi seperempat. Tapi seperempat ini juga masih bisa dibagi lagi sebenarnya, mau jadi 1/8 atau 1/16, bebas gitu. Kalau misalkan ranknya terlalu gede ya kita bisa perkecil seperti ini. Oke. Yang diambil itu adalah daerah yang harganya paling dekat, dan yang dibagi ini yang paling dekat lah harganya, di daerah situ yang di mapping. Yang mapping yang kedua juga sama, kita bagi dua lagi. Ini yang bagian di atasnya seperti ini. Bagaimana rule-nya? Simple. Kalau rule-nya simple, jadi rule-nya begini. Sebentar, kita balik dulu ke kenapa ring ini terbentuk gitu ya. Nah, jadi anggap alasannya seperti ini. Pergerakan harga itu ada trending, ada sideways ya. Ini yang trending, ini sideways. Biasanya pergerakan harga sideways itu memakan waktu lebih lama daripada yang trending. Nah, yang trending itu bisa dihitung lah waktunya berapa lama, dan itu biasanya terukur. Kalau yang trending ini paling banyak yang sideways, dia bolak-balik dia dalam rank tertentu, stabil lah di situ harganya sebelum kemudian break rank tersebut, entah itu turun atau naik. Nah, ini konsepnya kurang lebih
kita berasumsi bahwa area-area ini, pucuk-pucuk rank bawah dan rank atas ini adalah area krusial yang akan menentukan harga ini bakal lari kemana gitu. Kalau misalkan harga ternyata break rank yang ini, naik ke atas misalnya sini, dan dia bertahan di atas terus, dimana batas rank yang ini itu yang paling atas ini jadi support, maka asumsi kita bahwa harga akan terus lari ke atas seperti itu. Begitu pula ketika rank yang di bawah ini di break dan dia dapat support dari dapat resistan dari sini, dari rank ini, maka asumsinya adalah harga akan lari ke bawah seperti itu. Tapi selama harga masih berada dalam rank ini, harganya kemungkinan besar akan bolak balik seperti itu. Ya, ini esensi dari trading dalam sebuah rank, dimana yang ini, yang atas ini jadi resistan yang akan memantulkan harga ke bawah, yang bawah menjadi support yang akan memantulkan harga ke atas seperti itu. Nah, seperti itu. Selama area ini tidak di break, tidak ditembus sampai ke bawah, ya ini masih asumsi kita, istilahnya asumsi kita masih berlaku seperti itu. Tapi kalau sudah di break, ya kita akan cari rank baru nanti untuk atau misalkan mengikuti tren, kita short dari sini ya sampai ke bawah seperti itu. Itu terserah sih rule tradingnya seperti apa. Tapi yang kita fokuskan adalah mengenai aturan dari trading dalam rank ini gitu. Yang kita ulangi ya, ini sampai sini, ini adalah ranknya, rank utamanya. Nah, rank ini dibagi dua lagi di dekat harga ya, di sini seperti ini. Satu lagi yang ini ke sini. Nah, aturannya, aturan untuk tradingnya sendiri, kita akan mencari buy di seperempat area yang bawah ini, dan kita akan mencari short di seperempat area yang di atasnya seperti ini. Ini adalah aturan untuk zona ya, zona sell. Ini zona buy dengan invalidasi di bawahnya. Jadi kalau misalkan mau long, ya kita ngasih SL nya di bawah ini, di bawah pucuk dari rank yang kita marking gitu. Seperti ini. Dengan target ke mana? Targetnya minimal ke middle rank sini, ke rank yang di tengah sini. Targetnya itu adalah middle rank. Target 1, target 2 ini 3/4-nya. Target yang terakhir adalah yang rank high-nya yang ini. Jadi kalau misalkan buy di sini, targetnya 1, 2, 3 di sini. Bagaimana cara entry-nya sendiri? Cara entry-nya ya, kalau misalkan nggak bisa nungguin, sebenarnya kita bisa beli di sini langsung dengan stop loss di bawah, pakai limit order, dan kita tinggalin dengan langsung set target di target 1, target 2, target 3 di atas seperti ini, kayak gini ya. Nah,
Mau limit order seperti ini bisa, stop lossnya di bawah rank low-nya. Risk rewardnya berapa? Nah, rata-rata itu adalah 1/2. 1/2. Kalau misalkan loss ya 1 bagian, kalau misalkan win 2 bagian. Jadi ini risk rewardnya 1/2, itu udah lumayan bagus. Dengan manajemen risk yang benar, harusnya ini profitable sih. Nah, untuk yang di atasnya, ketika harga naik ke atas ini, kita bisa sell short atau jual ya, dari sini langsung bisa dengan stop loss di atasnya, dengan target di bawah sini, atau rank di tengah sini 1/1 biasanya. Ini kalau nggak mau nungguin. Kalau yang pulling time tradingnya, kita sebenarnya bisa mulai cari setup itu ketika harga masuk zona. Jadi misalkan seperti ini zona sell, kita sudah marking ini sebagai zona untuk sell. Nah, ketika harga masuk ke sini, kita tidak langsung open posisi sell di sini, di area ini gitu, di sini nih. Enggak gitu juga bisa. Itu kalau kita bisa mantau pergerakan harganya. Tapi ketika masuk ke zona ini, kita cari pola. Nah, misalkan ini kita perkecil, ini satu jam kan ya. Nah, polanya apa? Kalau saya pribadi, polanya adalah HHLL yang biasa saya pakai. Jadi ketika harga masuk zona, saya akan tunggu pergerakan harga yang membentuk pola yang saya target itu. Nah, ini bergerak ini, terus ini high, ini low nya. Oh, ini sudah membentuk pola yang saya target gitu. Oke, karena ini adalah zona sell, ini adalah area yang ini adalah pola HHLL yang saya cari nih gitu. Pola untuk cari short. Ini zona untuk cari shortnya di mana ya, di daerah sini sekitar 40800. Kenapa? Karena ini sudah diinvalidasi dari pergerakan tren itu. Ini sudah invalid, yang ini sudah ada apa namanya, sudah low baru lah. Ini gitu. Break ke bawah sini. Jadi nyari shortnya tidak langsung di sini gitu, tidak langsung di zona yang ini, tapi bisa lebih atas lagi. Dengan begitu risk rewardnya itu bisa jauh lebih besar dibandingkan 1/2 ya. Karena kalau target ke sini ini adalah 1/5 gitu. Ini 4,78 lah ya, sekitar 4,78, berarti 1/4,78, 1/5 lah kurang lebih. Itu proses untuk mencarinya, seperti itu. Jadi zona sell atau zona buy ya, ada dua cara tadi seperti yang tadi saya bilang. Pertama langsung entry di sini di perbatasan 0,5 dan SL di bawah sini dengan target di zona di tengah, mid range, sama yang 0,5 di atas, dan terakhir adalah zona paling atas, yang batas paling atasnya. Atau kita akan nunggu pergerakan harga di pertengahan. Jadi ketika harga misalkan masuk zona ini break gitu lah, zonanya di break dan ada candle yang closing di tengah-tengah sini. Nah, kita akan nunggu pergerakan harga di sini
membentuk pola yang kita cari, entah itu pola HHLL, engrouping, apapun yang memberikan sinyal reversal gitu. Nah, kita baru entry di situ dengan harapan risk rewardnya jauh lebih besar dibandingkan entry langsung di atas ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Pivot Saparo itu hanya untuk mapping zona ini aja, zona sell, zona buy dalam sebuah range. Jadi aturan mainnya seperti yang tadi saya bilang, seperti itu ya, silakan sih dimanfaatkan selama aturan mainnya dipakai. Harusnya risiko rewardnya juga lumayan sih menurut saya, lumayan gitu. Yang paling penting itu kita punya framework atau punya patokan untuk cari entry di mana, stop lossnya di mana, cari sell di mana, stop loss di mana, target di mana. Itu sih yang paling penting kan dalam trading itu. Masalah pakai teknik apapun itu preferensi masing-masing, senangnya gimana itu bebas sih. Nah, Pivot Saparo itu konsepnya seperti itu. Yang pakai silakan, yang enggak ya nggak usah gitu. Ya, ini adalah konsep zonanya Pivot Saparo. Nah, kita ganti topik, satu lagi adalah WHWL. Kalau ini frameworknya tidak lebih fleksibel karena kita cuma mapping dalam high low weekly. Cuman framework sebenarnya ada tetap di sini di Pivot Saparo sih sebenarnya. Konsep cara mappingnya sama lah, kurang lebih sama, cuman bedanya ada beda sedikit lah. Oke. WHWL ya, WHWL tetap masih pakai Fibo retracement 0,5 dan 1 ya. Ini yang di mapping itu adalah high dan low nya candle minggu sebelumnya. Kemudian yang satu lagi adalah open Monday open. Nah, oke, kita turunin ke 1 jam. Nah, ini sudah ada batasan-batasannya. Ini adalah high last weekly. Ini low last weekly. Jadi minggu sebelumnya low-nya di sini. Ini bisa di marking ini WH weekly high. WL ini weekly low. Ini MO Monday open. Nah, seperti ini. Sebenarnya di monthly juga bisa sih, candle bulanan kita mappingnya berdasarkan minggu. Jadi open weekly berarti tetap Senin juga sih sebenarnya yang Monday opennya ya, markingnya sama lah kurang lebih, cuman nanti ada marking bulanan juga gitu, tambahan untuk low dan high dan low bulanannya gitu. Nah, di sini dan di sini tambahin 1 dan 2 sini seperti ini.
Tapi kalau pakai yang sampai bulanan kayak gini lumayan luas sih. Jadi ini planningnya cukup sebulan sekali sebenarnya. Monthly open, monthly low. Monthly opennya di mana ya? Tanggal 1 Mei. Nah ini di sini. Ini monthly opennya 57.800. Oke. Konsepnya bagaimana untuk yang ini, yang WHWR Itu simple sebenarnya. Jadi kita cuma mencari harga, selalu menarget ke Monday open gitu. Jadi kalau misalkan harga dari weekly low atau dari sini lah, misalkan weekly low inilah ya, weekly low, kalau weekly low nya diklaim, misalnya di break ini dari bawah nih, harga dari bawah, nah ini weekly low, biasanya reject kalau misalkan mau meneruskan ke terus ke monthly low atau level-level monthly berikutnya, itu ada di penentunya, ada di weekly low. Tapi kalau low dari weekly nya diklaim itu candle closing di atas, pas retest dia mental minimal 1 atau 2 kali, maka biasanya harga itu akan ditarget ke sini, ke Monday open gitu, ke Monday open. Jadi harganya akan mencari cara untuk kembali ke Monday open. Kalau Monday open di break dari bawah dan jadi dapat support dari situ, maka yang ditarget berikutnya adalah weekly high. Seperti itu. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Begitu pula kalau misalkan dari atas Monday open di break, kemudian dapat support dari sini, dari Monday open, maka yang berikutnya adalah weekly low yang ditargetkan. Seperti itu. Oke ya, paham ya konsepnya. Kalau ini tuh cuman targetnya ke Monday open aja gitu. Jadi Monday open itu adalah anchornya gitu, anchor untuk pergerakan harga selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu, selama dia masih di bawah Monday open, nah kita cuma cari sell. Jadi ketika ada harga bouncing ke atas, nah, kita cari sell selama harga masih di bawah Monday open. Tapi kalau harga sudah ada di atas Monday open, kita cari buy. Jadi ketika harga drop, kita cari buy untuk target ke weekly high. Jadi seperti itu. Nah ini yang sebelumnya lah kita coba cari apa ya namanya, history ya. Contohnya yang ini, kita pakai weekly yang ini, candle weekly yang putih ini, bagaimana pergerakan harga dia terhadap relatif terhadap candle weekly yang sebelumnya gitu. Nah ini AWH, ini WA, ini Monday open. Coba kita turunkan ke 15 menit di minggu yang sebelumnya. Nah ini. Nah ini kan Monday open nih, ini Monday open ya, ini weekly low nya, ini ya.
WH mana hilang, oh ini ya. Nah ini WH nya, ini Monday open mana lagi, hilang lagi. Oh ini Monday open ada di sini. Oke. Weekly. Jam. Oke, hari Senin itu open di sini. Jadi ini kan sempat naik ke atas, kemudian drop di bawah. Nah, Monday opennya terbuka di sini. Kita nggak tahu nih harga mau kemana, ya, karena yang candle yang ini ya, belum ada ini, masih beginilah ya. Nah masih begini, ini mau lanjut ke bawah atau ke atas kita nggak tahu. Nah, untuk yang ini itu kita tidak open posisi langsung di hari Senin, tapi nunggu setelah hari Senin itu kelar, establish lah. Jadi sebenarnya bisa di mapping juga Monday low, hari Senin low hari Senin dan high-nya gimana. Nanti sebagai acuan juga bisa dari situ. Tanggal 7 Juni 2021, sebentar, 7 Juni itu hari Senin, berarti ini. Nah ini adalah Monday low nya. Ini Monday low, tergantung warnanya, kuning atau hijau lah, hijau ya. Ini Monday high-nya, kita turunin ke 15 menit. Kita nggak tahu ini maunya kemana. Dari sini. Nah, ternyata hari Senin itu dia drop ke bawah seperti ini. Ini open di sini, naik, ini high-nya. Ternyata dia nggak mau nembus high, masih malah drop ke bawah dan tembus ke Monday open. Ini naik, nggak mau nembus, ini malah drop ke bawah dan pas retest drop. Nah kalau mau trading di sini sebenarnya simpel. Ini kan ada area-area yang kita sudah punya aturan bahwa kalau harga bergerak di Monday open, maka ini kita akan cari sell dengan target kemana, weekly low. Nah weekly low kan sudah ada ini yang ini targetnya weekly low. Pas harga ke sini, ini sebenarnya kita sudah bisa cari trading. Nah di sini short position, kalau low yang ini di break, dengan stop loss yang di atasnya di mana ya, mungkin ini atau yang ini, bebas sih ini. aturan mainnya kita kan sudah menetapkan bahwa kalau harga ini di break ke bawah dan ada low yang sebelumnya
Yang ini misalkan juga impal di break, kemungkinan besar harga akan turun ke weekly low, dan ternyata benar. Nah ini ketika Monday opennya di break ke atas, nah kita tinggal cari posisi di sini di Monday open, dengan target ke mana, ke weekly high sini. So nanti ya, cuman kena stop loss di sini. Kalau scalpingan ya cukup sih sebenarnya. Targetnya mungkin ke swing area yang seperti ini sih. Kalau WHWL belum terlalu diperdalam, jadi lebih memang lebih fleksibel, dan ini mesti paham mengenai swing area di low level ya, kayak gini. Oke lah, ini mah nanti aja, saya belum pede sih jelasinnya juga. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.